teman-teman, berjumpa lagi denganku Vino. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman hororku di tempat yang sudah terkenal horornya, yaitu di Alas Roban. Teman-teman tahu nggak Alas Roban itu di mana? Alas Roban itu ada di wilayah Pekalongan. Saat itu aku melewati Alas Roban karena ingin menuju ke Brebes untuk keperluan kuliah. Aku masih ingat saat itu sekitar jam 1 malam saat aku melewati Alas Roban. Tempatnya gelap gulita banget. Perjalanan malam itu awalnya baik-baik saja, sampai tiba-tiba ada gangguan pada bis yang bergerak. Wah, astagfirullahaladzim, innalillahi. Aduh, kenapa ini bisnya? Wah, ya Allah, ada apa ini? Waduh, bisnya kenapa ini? Kayaknya pecah ban ini. Aduh, wah, kenapa ya mas ini bisnya? Oh, tiba-tiba oleng kayak gini. Waduh, saya juga nggak tahu pak. Pecah ban mungkin ya pak ya. Coba aku cek dulu pak. Mana ya pak sopir? Lagi ngecek kali ya. Alhamdulillah nggak sampai kecelakaan. Amit-amit deh. Waduh, bannya pecah, tapi baunya kayak besi panas ya. Kayaknya patah as roda juga ini. Nah, itu dia pak sopir lagi ngecek. Oh, ban belakang ya yang bermasalah. Ada apa ya? Malam pak sopir, gimana keadaannya? Pecah ban ya pak? Iya mas, pecah ban. Tapi aku curiganya sepertinya ini patah as roda juga. Payah ini, gawat gawat. Oh alah, pecah ban sama patah as roda ya pak ya? Iya mas, baunya ini loh, bau besi panas. Udah pasti patah ini. Kira-kira perbaikan berapa lama ya pak ya? Ini kalau ban serep ada, cuma memperbaiki patah as rodanya ini saya perlu nelpon bos saya dulu biar diurus-urus gimananya mas. Ya perkiraan bisa 2-3 jam kita di sini. Gak apa-apa kan mas? Iya gak apa-apa sih pak. Mau gimana lagi, di tengah hutan juga. Penumpang lainnya juga pasti ngerti kok situasinya. Iya mas, makasih ya pengertiannya. Saya usahakan secepatnya. Iya pak, kalem. Yang penting semuanya lancar. Walaupun udah bilang gak apa-apa sama pak sopir, tetap males situasinya kalau kayak gini. Moga cepat selesai deh. Bismillah. Ya, itu masnya yang tadi. Gimana mas? Kok kamu lemes kayak gitu? Pak, maaf, lagi ngelamun. Gimana mas situasinya? Udah tanya pak sopir? Udah, itu katanya ban pecah sama as rodanya patah. Waduh, bisa lama ini urusannya mas. Iya pak, mau gimana lagi? Katanya 2-3 jam. Waduh, wah, lama ya. Oh iya, ngomong-ngomong, mas siapa namanya? Dari tadi belum kenalan. Saya Vino pak. Kalau bapak siapa namanya? Oh saya Herman, Pak Herman. Panggil aja Pak Herman. Oh iya pak, iya pak. Ini biasanya di Alas Roban banyak warung loh pinggir jalan. Daripada kita melongo di sini 3 jam, yuk cari makan sama ngopi. Waduh pak, ini wah, uang saya mepet. Saya belum kerja, masih mahasiswa. Alah Mas Vino, saya yang traktir. Gak apa-apa, ayo. Yuk nyari yuk. Wah bener pak, makasih pak. Ayo. Walah, bisa-bisanya ya kita jalan di tengah hutan gini mas. Hah, iya pak, ini udah jam 1 pula pak. Ini yang pinggir jalan, udah pada tutup ya. Wah, ini juga tempatnya besar tapi tutup.
Yuk, jalan lagi yuk Mas Vino. Siapa tahu depan ada. Tapi ini bagus ya, cahayanya dari terang bulan. Jadi kita bisa lihat jalan walaupun gak ada lampu. Iya Pak. Mana ya? Warung. Udah lapar pula. Itu kayaknya ada warung satu itu. Mas Vino, itu ada warung satu itu. Buka itu. Wah, untung aja ada yang buka. Mana Pak? Itu agak ke dalam, jalan arah percabangan masuk desa. Wih, kabut Pak. Iya, tengah hutan. Wah, itu dia warungnya. Ya kan? Kelihatan kan sekarang. Wah, iya Pak, ada warung ternyata. Wah, masih ada ya yang buka ya jam segini. Ya, namanya cari rezeki Mas, gak kenal waktu. Yuk ke sana. Mas Vino lapar gak? Nanti makan di sana biar kenyang, enak. Iya Pak, makasih. Assalamualaikum. Mbak, mau beli makan? Masih ada kan? Oh iya, silakan Pak. Mas, duduk sini. Alhamdulillah. Yuk Mas Vino, kita makan. Iya, alhamdulillah Pak Herman. Iya Mbak, makasih. Ini rombongan dari mana? Kok malam-malam? Oh alah, gitu ya. Ini lagi nunggu bisnya diperbaiki. Iya Mbak, gitu ceritanya. Mbak, ini ada menu apa sekarang? Lapar, pingin makan. Oh iya, ya di sini kayak rumah makan biasa, ada lauk. Cuma nasinya ada 2 macam, nasi hitam sama nasi putih. Bapaknya suka mana, nasi hitam atau nasi putih? Nasi hitam? Maksudnya ketan hitam ya Mbak ya? Bukan, beda lagi. Nasi hitam itu nasi ciri khas daerah sini. Kalau masnya penasaran, icip aja. Enak loh. Nasi hitam ciri khas daerah sini. Pak Herman, mau nasi hitam apa nasi putih? Aku nasi putih aja yang biasa. Ya udah deh, aku nasi putih juga. Nasi putih aja Mbak, 2. Lauknya gimana Pak Herman? Ya, kasih yang paling enak Mbak buat kita berdua. Ayam atau ikan gitu. Oke, nasi putih 2 ya. Nanti lauknya aku kasih ayam 2 biar bergizi enak. Kalau kurang masih ada telur, 2 telur, enak loh. Telur Mas Vino 2, gede-gede. Wah, Pak Herman ini ingat peci Pak, ingat peci. Oh iya Mbak, ini kan malam-malam di tengah hutan. Mbaknya apa nggak takut? Kok sendirian kayaknya jaga warungnya? Siapa bilang sendirian Pak? Itu di belakang Bapak ada ayah saya sama adik saya. Tuh, lihat aja. Hah? Dari kapan mereka di belakang kita? Itu bapak saya sama adik saya. Tiap malam ya gini, jagain saya biar gak diapa-apain sama cowok hidung belang. Mas Vino, lihat mereka masuk nggak tadi? Enggak Pak Herman. Oh, gitu ya Mbak ya. Ya syukurlah kalau gitu, aman. Iya Pak, aman. Orang mereka berdua tangguh-tangguh. Iya Mbak, tangguh. Kalau minumnya mau teh atau kopi, Pak, Mas? Kopi, Mas Vino, kopi. Boleh Pak, boleh Pak. Kopi panas ya Mbaknya, 2. Baik Pak, ditunggu ya. Oh iya Mbak, kopi saya, kopi pahit aja ya. Nggak usah dikasih gula. Sama ada korek nggak Mbak? Mau ngerokok nih,
lupa bawa korek saya. Hehehe. Loh, bentar. Itu kok kakinya kayak nggak ada ya? Astaga, itu kakinya ngambang, kakinya ngilang. Ya Allah. Mas Vino, sini tak kasih tahu. Ini bahaya ini. Ada yang aneh ini kayaknya. Ada apa Pak Herman? Lihat itu, kakinya mbaknya hilang. Dia ngambang. Itu aku gak salah lihat kan Mas Vino? Ya Allah. Iya Pak. Itu kakinya ngambang. Aduh, jangan-jangan apa ini Pak? Kabur Mas Vino. Kita kabur nih. Bahaya ini. Bahaya. Iya Pak. Ayo Pak. Wah, ya Allah. Itu apa Mas Vino? Itu hantu Pak. Demit. Apa kemana kalian? Kalian gak bisa kemana-mana. Kalian tidak boleh pergi. Mbak, kami gak jadi makan. Ini gimana? Saya mau pulang. Loh, kenapa pulang? Ini sudah jadi. Pak Herman, gimana ini kita? Aduh, Mas Vino, saya juga nggak tahu. Mending kita kabur, ayo. Baca-baca surat gitu Pak, buat ngusir setan. Outfit Bapak kan udah ngaji banget. Waduh, saya aja nggak pinter baca Al-Quran. Makanya saya mau pergi ke pengajian, Mas Vino. Gimana ini? Yuk kita kabur aja, udah. Ya udah Pak Herman, ayo kita kabur. Lari. Lari. Cepet Mas Vino, lari cepet. Mau lari kemana kalian? Kemari kalian, kemari. Mau lari kemana kalian? Wah, cepet Pak. Akan kutangkap kalian. Wah, tolong. Ampun Mbak, jangan makan kami. Kami kesini pingin makan, tapi gak mau dimakan. Iya Mbak, lepaskan kami Mbak. Kami cuma ingin pulang. Jangan sandra kami. Ya, berisik. Siapa yang ingin memakan kalian? Ini makanan kalian sudah aku siapkan. Cepat habiskan, atau nyawa kalian yang akan aku habisi. Siapapun yang sudah datang ke warungku dan memesan menu di sini, mereka harus menghabiskannya sampai nasi terakhir, atau aku yang akan menghabisi kalian. Cepat, habiskan. Aduh, ini makanan asli atau enggak? Tapi bentuknya kayak makanan biasa. Tapi kok aku curiga ya? Cepat, makan. Makanannya mencurigakan. Tapi kalau nggak dimakan, aku yang mati. Cepat habiskan. Enakan. Enakan masakanku. Ya, kamu juga. Cepat habiskan atau kamu mati. Cepat. Lahap juga kau makannya. Lapar ya? Kalian semua lapar ya? Akhirnya
habis juga. Gila. Baru kali ini makan sambil ketakutan, rasanya campur aduk. Ya Allah, ya ampun. Kalian sudah menghabiskannya ya. Pintar. Aku senang melihatnya. Mbak, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Sebenarnya apa salah kami? Sudah lama warungku tidak didatangi oleh manusia. Ternyata tanpa disengaja kalian berdua malah masuk ke warungku malam ini. Lalu apa salahnya jika aku ingin membuatkan masakan terbaikku untuk kalian? Tapi ini yang kami makan benar-benar masakan manusia kan, Mbak? Bukan yang aneh-aneh. Aneh-aneh? Apa maksudmu aneh-aneh, anak muda? Hah? Kami ini iblis. Derajat kami lebih tinggi dari kalian para manusia. Lalu pastilah masakan yang aku buat dari bahan-bahan berkualitas. Jadi jangan berani-beraninya kau menghina kami manusia. Iya Mbak. Ya jangan marah lah, kami kan hanya tanya. Masakannya juga enak kok, kami nggak protes kan. Jadi kalau makanannya sudah habis seperti ini, kami sudah boleh pergi kan? Ya. Boleh. Aku sudah puas jika kalian bilang masakanku ini enak. Aku senang. Oke, jadi sekarang kalian pergilah dari sini. Lari yang kencang. Jangan menengok ke belakang sampai kalian tidak mendengar suara tawa kami. Cepat pergi sekarang. Ayo Mas Vino, 1, 2, 3, lari Pak Herman. Lari Pak, sampai kita tidak mendengar mereka tertawa lagi. Lari! Pak sopir, di sana kami tadi kami ada hantu. Kalem. Ada apa ini? Ada apa? Kok pada panik? Tadi di sana kami disandra setan. Astaga, yang benar Mas. Bener Pak, bener, sumpah. Ya udah, tenang dulu. Itu ngomong-ngomong, mulutnya kok merah semua, kenapa? Makan apa kalian? Mulut merah. Wah, Pak Herman, mulutmu Pak, mulutmu ada darahnya. Mulutmu juga Mas Vino, ada darahnya. Ya ampun. Astaga, ada apa ini sebenarnya? Udah, itu mulutnya dicuci dulu, baru kalian cerita. Gitu Pak ceritanya. Ya ampun, serem banget hantunya. Oh, gitu ya. Astaga, kalian ini harus hati-hati. Jangan sembarangan pergi di tengah hutan kayak gini. Apalagi ini di alas roban. Saya kasih tahu ya, Mas, Pak. Saya dengar-dengar cerita. Dulu juga ada kisah seperti kalian. Ada warung di tengah hutan. Terus menunya ada nasi putih dan nasi hitam. Itu katanya kalau kalian sampai memilih nasi hitam, kalian akan terjebak terus di dunia gaib. Kalian berdua gak akan bisa keluar ke dunia nyata lagi. Makanya kalian harus berhati-hati.
lain kali lebih waspada. Iya Pak Sopir, maafkan kami ya. Iya Pak, aku juga nggak tahu kalau jadinya kayak gini. Ya udah, kalian masuk aja, duduk, istirahat. Ini bis lagi tak urus-urus, biar cepat selesai, kita cepat berangkat ya. Ya udah. Iya Pak Sopir, iya. Nah, begitulah teman-teman pengalamanku mengunjungi warung setan. Wah, serem banget ya. Untung tidak sampai terjadi apa-apa. Akhirnya bis kami pun bisa jalan. Aku sama Pak Herman sepanjang jalan cuma bisa tidur sama syok. Doakan perjalanan kami bisa lancar sampai tujuan ya. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu lagi.